Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan merangkum mata kuliah data mining yang terjadi selama satu semester, yang terdiri dari 16 pertemuan. Kali ini saya akan merangkum pertemuan ke-14, yaitu mengevaluasi data mining. Penerapan data mining ini sebagai alat untuk analisa atau kondisi pasar dari sumber-sumber data, dan beberapa solusi dapat diselesaikan dengan data. Diantaranya adalah menebak target pasar. Kita mampu menebak target pasar kita siapa dengan menggunakan data mining tersebut. Contohnya, kita bisa mengambil sampel. Kalau kita misalkan berjualan pakaian, target kita seperti apa sih, market kita yang kita butuhkan seperti apa, itu masuk ke dalam target pasar. Yaitu kedua adalah melihat pola dari waktu ke waktu, yang dimana pola dari ke waktu ini sangatlah penting karena kita bisa melihat pola konsumen kita dari waktu ke waktu, butuhnya apa atau bagaimana. Itu bisa kita ambil analisa dari pola tersebut. Terus ada identifikasi kebutuhan customer. Kita perlu mengidentifikasi ketika customer di saat ini butuh apa. Terkadang ada beberapa season atau beberapa periode yang sedang naik. Misalkan customer butuh baju yang desainnya seperti ini, atau customer butuh ukuran yang lengkap, dan bagaimanapun kita harus melengkapinya. Yaitu sebagai pemilik kita harus mementingkan kebutuhan customer. Terus di sini ada menilai loyalitas customer, yaitu kita bisa melihat seberapa loyal customer terhadap kita menggunakan data mining tersebut. Dan kita juga bisa melihat risiko-risiko yang dapat kita cegah atau risiko-risiko yang akan datang pada pengelolaan data mining tersebut atau saat kita mengelola suatu usaha, yaitu adalah perancangan keuangan. Kita dapat menganalisis cash flow untuk mengevaluasi suatu aset. Karena apa? Evaluasi cash flow itu sangat penting agar suatu perusahaan tidak terjadi kolaps atau bangkrut. Nah, itu adalah perancangan sumber daya, melihat informasi dari ringkasan pola suatu pembelanjaan atau pemasukan atau pengeluaran. Kita bisa melakukan perancangan sumber daya dari situ. Bagaimana kita membeli suatu aset, nilainya berapa, kita bisa merencanakan dari perancangan sumber daya tersebut. Yang kedua adalah sumber risiko dari persaingan dagang. Yang kita tahu sekarang marketplace, persaingan dagangnya semakin besar. Kadang toko A dan toko B menjual item yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Misal di toko A menjual harga 40.000 dan di toko B bisa lebih murah, misalkan 35.000. Makanya dari itu kita harus mengantisipasi itu, bagaimana cara kita melewati itu, karena persaingan dagang di era sekarang sangatlah ketat. Terus ada beberapa bidang yang menerapkan data mining, yaitu adalah dunia telekomunikasi. Kenapa? Data mining di dunia telekomunikasi itu sangat penting karena mereka mengelola pengeluaran dan pemasukan, mengelola data-data mereka yang ada, melihat target pasarnya seperti apa, dan yang terakhir adalah mengatur semua sistem keuangan di dalam dunia telekomunikasi tersebut.
Dan yang terakhir adalah di bidang olahraga. Ya, salah satu bidang yang menerapkan data mining adalah yang kita tahu adalah NBA. Kenapa saya mengambil NBA? Karena NBA itu bukan cuma olahraga, tapi NBA berbicara soal bisnis. Bagaimana semua sponsor, semua media tertuju pada olahraga tersebut, dan suatu tim harus mengelola keuangannya dengan baik. Bagaimana mengelola seperti merchandise, mengelola gaji pemain, mengelola staff, itu perlu data mining yang bagus, dan sebagai alat perang dagang juga antar tim-tim lain itu sangat dibutuhkan. Mungkin sampai di sini penjelasan yang bisa saya tuturkan dan bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.